Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudara, sahabat-sahabat, rekan-rekan guru yang berada di madrasah, kali ini saya menampilkan aplikasi membuat RPP 1 lembar dengan cara yang sangat mudah. Ini membantu teman-teman yang ada di madrasah. RPP 1 lembar ini kami rancang dengan formula yang ada di Microsoft Excel. Sebelumnya perkenalkan nama saya seperti yang ada di tampilan ini. Saya selaku guru di Man Insan Cendekia Kota Palu mencoba untuk memberikan aplikasi yang mudah, murah, dan mudah untuk dikembangkan oleh teman-teman yang ada di madrasah. Baik, kali ini langsung saja saya tampilkan. Saya sudah memiliki filenya, yaitu cara membuat RPP 1 lembar. Ini di file ini, file membuat RPP 1 lembar ini, saya membuat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sheet yang berisi data isian ini. Kemudian menu, KI dan KD-nya kita isi sendiri, silabus, ini, kemudian prota, prosem, dan RPP 1 lembarnya. Caranya sangat mudah, teman-teman madrasah. Data isian ini kita isi sendiri. Di sini kepala madrasah namanya siapa, kita isi di sini. Kemudian di sini nama gurunya, guru madrasah, dan seterusnya nama-nama teman yang ada di madrasah itu. Kemudian mata pelajaran yang ada di madrasah, kebetulan karena saya mengajar di madrasah aliyah, saya mengisi mata pelajaran yang ada di madrasah aliyah seperti ini. Kemudian kelas, ada kelas 10, 11, 12, dan paralelnya seperti ini. Kemudian semester, ada ganjil dan genap, dan di sebelahnya ini tahun pelajaran mulai dari 2020, 2021, dan seterusnya ke bawah. Kemudian di sini ada jurusan, yaitu jurusan IPA dan PS. Kemudian di menu ada menu madrasah aliyah, ini kita ketik sendiri saja. Ini sebenarnya sudah saya bangun dengan formula Excel. Jadi misalkan kalau saya buat ketik di sini nama sekolah saya Man Insan Cendekia Kota Palu seperti ini, kemudian kita enter. Kemudian mata pelajaran yang saya ajarkan ekonomi, enter. Ini valid ini. Jadi mata pelajaran ini bisa kita ambil dari data isian tadi. Sini sudah ada mata pelajarannya. Ini kita ambil saja, ini ekonomi. Kemudian di sini kelas semester, ini sudah ada di data isian tadi, kita isi saja semester apa di situ. Kelasnya dulu, kelas apa yang kita ajar, misalkan saya mengajar di kelas 10 PS. Nah, kemudian di sini adalah semester berapa, semester ganjil. Kemudian di sini tahun pelajaran berapa, ini sudah terisi semua. Jadi apa yang ada di sini, ini sudah bisa diambil dari data isian yang kita ambil di sini. Di sini, ini ya. Kecuali tadi adalah nama sekolah, ini kita ketik saja di sini. Kalau mata pelajaran, kelas, semester, dan tahun pelajaran ini sudah saya formulakan berdasarkan data isian yang ada di sini. Ya. Kemudian nama kepala sekolah, ini juga sudah saya formulakan. Nama kepala sekolah ini siapa di sini.
Ini kita tinggal klik saja yang tombol yang ada di sini. Tombol yang ada di sini ada nama kepala sekolah, ya. Masukkan saja di sini. Sama dengan tadi mengisi mata pelajaran, ini ada tombol di sebelah kanan sini. Ini formula yang sudah saya isi berdasarkan daftar isian tadi, ya. Kemudian NIP juga sama. Kita isi NIP ini, kalau kita sudah mengisi nama kepala sekolah, ini otomatis NIP-nya juga sudah terisi, kecuali kepala sekolahnya tidak bernip. Begitu juga nama wakaseknya siapa, wakasek kurikulum atau wakil kepala madrasah, maaf bukan wakasek namanya, atau kalau kita di madrasah namanya WKM, wakil kepala madrasah. Kemudian nama gurunya siapa, ini juga sudah ada tombolnya di sini, kita tinggal mengisi. Kemudian alamat sekolah di mana, kecamatan. Jadi kalau alamat sekolah tadi, kalau sekolah saya atau madrasah saya, ini saya ganti saja istilahnya, bukan sekolah tapi madrasah, ya. Kita harus membiasakan menggunakan nama madrasah. Nah ini, ya, itu juga ini. Saya ganti. Ini saya ganti menjadi madrasah. Ya, ini. Oke, baik. Kemudian alamatnya di mana? Alamatnya kalau Man Insan Cendekia di Jalan Bukit Tunggal. Ini isi seperti ini. Dan seterusnya. Kemudian kecamatan Palu Utara, kabupaten atau kota, ya, ini Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dan seterusnya, ya. Kemudian alokasi waktu per minggu 3 jam pelajaran, KKM-nya 71, dan ditandatangani tanggal berapa? Jadi misalkan tanggal 2 Juli 2020. Jika data isian dan menu sudah selesai, ini seperti ini, ya. Ini nama kepala madrasah, ini isi dulu kepala madrasahnya siapa. Kemudian nama wakanya siapa di situ. Misalkan saya isi saja di sini dengan Anda. Di sini saya isi dengan aku. Ini, ya. Kemudian kita mengisi di sheet yang ketiga, KI dan KD. KI dan KD ini kita mengisi. Jadi di sini tadi sudah mengisi menu, ya. Menu nanti di KI KD ini sudah terisi juga nama sekolah kita, nama madrasah kita ini. Kemudian mata pelajarannya kita di sini bisa kita ambil dari caranya, bisa dengan cara isi saja, kita ketik saja ekonomi, atau boleh juga dengan cara seperti ini, ketik saja sama dengan, kemudian kita ke menu, ini ambil ekonomi, enter. Ini sudah masuk di sini. Kemudian kelas, kita ketik lagi sama dengan, kita ke menu, kemudian kelas 10 IPS, enter. Ya. Kemudian tahun pelajaran, ketik saja sama dengan, kemudian tahun pelajarannya, kita ke menu, tahun pelajarannya ini, enter. Jadi mudah sekali, ya. Jadi kita tidak perlu mengetik, cukup dengan formula seperti tadi. Kemudian kompetensi dasar, ini tentu kita harus mengetik. Kalau sahabat-sahabat madrasah sudah memiliki daftar KD sebelumnya, bisa diisi saja di sini, kita isi saja di sini. Saya sudah menyiapkan juga KD saya.
seperti ini. Ini contoh seperti ini. Ini KD mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi. Ini saya copy saja ke sini. Ya. Copy, ya seperti ini ya. Kemudian ini KD 3.1. Ya. Kemudian lanjut lagi, ada lagi KD 41, ini seperti ini. Ya, ini kita copy. Kemudian kita ke sini, isi di sini ya. Jadi caranya mengisi ini, saya harap teman-teman spasi dulu, spasi seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kemudian masukkan dengan paste. Nah, gitu ya. Enter. Iya, seperti ini. Ini KD 41. Jadi KD 31 dan 41 ini KD untuk kognitifnya, ini KD untuk psikomotor. Saya coba tambahkan lagi KD yang kedua, yaitu menganalisis masalah. Ini saya copy, kemudian saya ke sini, spasi dulu ya, di spasi seperti ini. Nah, kemudian paste. Ada lagi sambungannya, ini sambungannya. Copy, kemudian paste. Oke. Lanjut kita ke situ lagi untuk yang kedua, untuk psikomotornya ini menyajikan analisis ekonomi. Ini kita copy, kemudian kita paste di sini. Ini jangan lupa spasi dulu seperti ini, kemudian paste ya. Jadi ini 32, ini 42. Oke, di situ aja dulu. Kemudian silabus kita isi. Ini silabus seperti tadi juga, kita ketikkannya. Nah, ini bidang studi keahliannya tadi apa? Misalkan di sini ekonomi, kita ketik saja sama dengan, kemudian kita ke menu tadi, ekonomi ini. Ini ya, kemudian enter. Nanti dia sudah lari ke situ. Ya. Kemudian mata pelajaran jelas adalah ekonomi juga. Ini ketik saja sama dengan mata pelajaran. Kita ke menu, kemudian klik ini ekonomi, enter. Nah, ini ya. Kelas, ketik lagi sama dengan, kita ke menu, kemudian kelas ini, enter. Kompetensi inti ini pada umumnya kompetensi inti itu sama saja, KI1, KI2 dan seterusnya ini sama ya. KI1 dan 2 ini kan untuk melihat kompetensi inti dari segi spiritual dan sosialnya. Kemudian KI3 untuk melihat kemampuan pengetahuannya, konseptual dan seterusnya. Dan KI4 untuk melihat kemampuan psikomotorik. Nah, ini kita isi lagi. Ini kita isi. Kemudian caranya mengisi gampang saja, kita copy saja yang sudah ada, kita pernah membuat silabus. Misalkan di sini materinya apa? Ini materinya konsep dasar ilmu ekonomi, ini semua. Ini kita copy saja. Kemudian kita masukkan di materi pokok sini ya. Atau boleh juga di sini. Ini jangan lupa sama dengan dulu, atau spasi, kemudian paste seperti ini. Nanti dia masuk. Setelah masuk nanti akan apa yang ada di sini akan masuk semua di sini. Ya. Ya. Sebentar, saya rubah lagi. Saya masukkan paling awal sini. Spasi. Kemudian paste, enter. Jadi ketika materi pokok kita masukkan semua di sini, kemudian pembelajarannya yang ada di sini ini akan masuk semua di sini. Mulai dari proses mengamati,
ya, menanya, eksperimen dan seterusnya masuk semua di sini. Kemudian kita tinggal mengisi di sini adalah KD-nya tadi. Jadi ini KD untuk kognitif. Kita ambil dari, bisa kita ambil, ketik saja di sini sama dengan, kemudian kita lari ke KI dan KD di sini. Kemudian kita klik ini ya, klik ini, enter. Ini masuk di sini. Kemudian untuk psikomotornya kita ketik saja sama dengan, kita lari ke KIKD sini. Kita klik saja ini, kemudian kita enter. Dia masuk sudah. Ya, dan seterusnya sampai berapa KI-nya, KD-nya untuk kognitifnya berapa, dan seterusnya ya. Juga psikomotornya. Nanti kalau ini sudah terisi, ya, KD-nya sudah terisi, kemudian materinya sudah terisi, di sini otomatis saya sudah membuat proses pembelajarannya, penilaian, alokasi waktu dan sumber belajar ini sudah otomatis terisi gitu ya. Kecuali nanti khusus untuk penilaian, alokasi waktu dan sumber belajar ini kita isi lagi sesuai dengan pembelajarannya kita, apa yang mau kita isi bisa kita tambah-tambah di sini ya. Ditambah secara manual saja. Tambah secara manual, tidak perlu seperti cara saya tadi. Kemudian prota, prota ini sama juga tadi. Sini ketik saja di mata pelajaran, ketik sama dengan, kemudian kita ke KIKD tadi. Nah, ini mata pelajarannya ini, kita enter saja. Masuk di sini, kelas, kita ketik sama dengan, kemudian kita ke KIKD, kelas 10 IPS, enter. Tahun pelajaran, ketik sama dengan, kita ke KIKD, kita lari ke sini, klik ini, kemudian enter. Alokasi jam waktu pelajaran, ini jam tatap muka. Ini tatap muka per minggu berapa kali. Jadi kalau misalkan di kelas 10 IPS ini untuk 3 jam pelajaran itu berapa kali ya? Kalau 10 IPS saya 3 jam pelajaran. Ini 3 jam pelajaran ini biasanya hanya 1 kali. Ini 1 kali saja di sini ya. 1 kali saja. Seperti ini. Ya, kecuali kalau 10 IPS itu ada beberapa paralelnya, bisa kita isi berapa kali ya. Misalkan 10 IPS 1, IPS 2, IPS 3, berarti dalam 1 minggu kita tatap mukanya 3 kali dengan alokasi waktu 3 jam pelajaran. Kemudian di sini sama seperti tadi, ketik lagi sama dengan untuk mengisi kompetensi dasar sama dengan, kemudian kita ke KIKD tadi sini. Klik saja ini, kemudian enter. Ini maaf. Sama dengan, ya. Kita ke silabus. Silabus di sini, kemudian enter. Gitu ya. Kemudian sini lagi, isi lagi. Ini KD untuk kognitif semua saja kita isi ya. Tidak usah untuk psikomotor, tidak usah kita isi. Ya, untuk KIKD yang, jadi saya ulangi, sama dengan, kemudian kita lari ke silabus, silabusnya apa gitu di situ. Ini tadi silabus saya tidak isi yang kedua ya, jadi saya lari ke ini ya. Sebenarnya dia dari silabus ini. Jadi kita bisa isi dulu silabus. Ini yang kedua ya. 32, kita ambilnya ini dari KIKD sini ya. Jadi caranya sama dengan ini, klik ini kemudian enter, nanti dia lari ke sini. Nanti dari silabus ini ke prota, di sini sama dengan, kemudian kita ke silabus, klik ini, kemudian enter, nanti dia masuk sudah. Ya, jadi mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi ini 1 kali tatap muka
Ini 1 kali tatap muka, ya, dan seterusnya. Nanti di sini otomatis kepala sekolah dan kita sebagai guru mata pelajaran ini nanti terisi secara otomatis di sini. Sini ya. Ini nama kita dengan NIP kita, ini nama kepala madrasah dengan NIP-nya kita ya. Di sini masukkan. Jadi pengisian ini berdasarkan data isian di sini. Dan di menu ya. Kemudian prosem juga seperti itu. Ini prosem, saya hapus dulu. Ya. Jadi prosem ini seperti itu, kita ketik sama dengan, kemudian kita lari ke prota. Protanya sini, enter. Jadi dia masuk di sini. Kemudian ketik lagi sama dengan, kita lari ke prota. Enter. Jadi untuk 1 semester seperti ini. Kemudian bulan Juli, Agustus, dan seterusnya ini adalah waktu pertemuan kita dalam program semester. Caranya mengisi juga sangat mudah. Misalkan konsep ilmu ekonomi ini kita mengisinya mulai dari tanggal minggu ke-3. Jadi caranya mengisi cukup tekan tombol 1 saja seperti ini. Nih, tekan tombol 1 kemudian enter. Nah, nanti dia sudah terasir menjadi hitam. Ya. Kemudian menganalisis masalah ekonomi. Ini minggu ke-4. Tekan tombol 1. Ini kemudian enter. Nah, dia sudah terasir seperti itu. Nah, kalau ini sudah terisi semua, ini juga sudah terisi, ini otomatis terisi ya, ini sudah terisi, akan terisi sendiri. Kemudian kita masuk yang terakhir ke pembuatan RPP 1 lembar. Sini. Ya. Jadi nama sekolah, mata pelajaran, kompetensi keahlian, kelas ini kita isi manual saja. Boleh kita isi manual, boleh juga dengan cara tadi ketik sama dengan, kemudian nama sekolahnya kita ambil dari menu. Nih, enter. Ya. Mata pelajaran ketik sama dengan, kita masuk ke menu. Ini ekonomi. Kemudian ini keahliannya apa? IPS. Nah, ini. Kemudian kelas berapa? Ketik sama dengan, kita lari ke menu kelas 10 IPS, enter. Tahun pelajaran, ketik sama dengan, kita ke menu tahun pelajarannya ini, enter. Alokasi waktu berapa? Alokasi waktunya 3 jam. Pertemuan keberapa? Pertemuan pertama. Kita isi kompetensi dasarnya di sini. Tadi 3.1. Kita isi kompetensi dasar titik sama dengan ini. Kemudian kita lari ke KIKD boleh, ke silabus juga boleh. Enter saja nih. Ini kita klik. Ini kita klik ya. Kemudian enter. Masuk di sini. Ya. Kemudian tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya kita bisa ambil dari file lain, misalkan dari sini. Ini tujuan pembelajaran kita bisa ambil dari sini. Ya. Bisa juga kita bikin saja sendiri. Misalkan mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi. Kalau mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi berarti tujuan pembelajarannya adalah mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi. Ya. Dan seterusnya. Ini nanti setelah ini terisi, nanti apa yang ada di sini, dan di sini, dan seterusnya ini nanti akan sesuai dengan apa yang kita isi di sini, gini, ya. Jadi tujuan pembelajaran mendeskripsikan ilmu ekonomi. Bisa kita tambahkan juga di sini, kita ambil dari silabus. Jadi materinya kan ini semua deskripsi ekonomi, kan? Ini kita ambil dari itu ya. Ini RPP, kemudian kita ketik saja. Ini saya hapus dulu. Ketik saja sama dengan. Kemudian kita lari
ke silabus sini. Ini kita klik dan enter. Ini masuk semua ini. Ya. Ini dia. Jadi di sini sudah ada semua nanti. Kemudian 32. Ini kita ambil sama dengan dari sini. Enter. Gitu ya. Kita bikin di sini analisis dan identifikasi masalah ekonomi. Seperti ini ya. Nah, nanti ini tidak perlu lagi kita, kecuali kalau ada yang mau dirubah-rubah sedikit atau ada yang mau ditambah, kita tambah saja. Ini juga begitu, mengamati. Ini ada rumus sudah saya buat ini seperti ini. Di sini ya, di kolom ini. Ini tinggal kita tambahkan saja. Jadi misalkan ini peserta didik mengamati dan menyimak guru. Ini kita hapus. Ini hapus. Ya. Kan? Kemudian kita cari di silabus tadi. Ya. Ya kan ada di sini. Ini materinya. Enter. Nanti dia masuk semua di sini. Ya. Ya. Ini. Begitu juga ini kita masukkan saja di sini. Ini kita hapus. Ini hapus. Nah. Kemudian kita ambil dari sini silabus, materinya ini, enter. Ini masuk di sini, ya, menanya apa saja pengertian ilmu ekonomi, masalah ekonomi dan seterusnya. Ini masuk sudah semua di sini. Ya. Jadi kalau kita sudah mengisi lengkap yang ada di Prosem, Prota, silabus, KI, KD, menu, dan yang paling awal data isian, pada akhirnya nanti RPP ini akan jadi semuanya ya. Ya, ini saya hapus dulu. Ya. Jadi ini juga seperti itu. Jadi caranya gampang sekali. Ketik saja sama dengan, kita lari ke menu, siapa yang buat, yaitu saya. Enter. Masuk ke sini. NIP-nya juga sama dengan, kemudian kita lari ke menu, kita lari ke NIP sini. Klik ini, kemudian enter. Gitu ya. Jadi sangat mudah. Inilah RPP satu lembar. Jadi setiap pertemuan kita bikin RPP-nya setiap lembar. Jadi satu lembar satu kali pertemuan. Demikian saja barangkali pertemuan dari saya untuk membuat aplikasi RPP satu lembar. Nanti di kolom deskripsi saya ada file akan saya berikan kepada teman-teman, sahabat-sahabat madrasah. Semoga apa yang saya berikan hari ini bermanfaat, barokah, dan bisa dibuat oleh teman-teman guru yang ada di madrasah. Baik itu madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah. Khusus untuk teman-teman di Provinsi Sulawesi Tengah, semoga ini menjadi berkah tersendiri dan menjadi semangat motivasi kita dalam pembelajaran pada pandemi COVID-19. Semoga kita bisa terhindar dari bala dan kita bisa memberikan pembelajaran secara profesional kepada anak.
didik kita. Demikian dari saya. Wallahu muwaffiq ila qaumin thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.